Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Saya Dr. Nabila Prameswari, seorang dokter spesialis andrologi yang sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung dalam kesehatan reproduksi dan seksual pria. Dan di episode kali ini, kita akan bahas topik yang, jujur aja, banyak banget bikin orang salah paham. Bahkan, bikin sebagian pria jadi overthinking setiap kali bercermin. Judulnya mungkin bikin kamu sedikit senyum-senyum sendiri. Tapi percayalah, ini pembahasan ilmiah, bukan sekadar rasa penasaran. Mikrofon, jangan asal tebak. Ini standar ukuran penis normal dan cara mengukurnya secara akurat. Yap, kamu nggak salah dengar. Kita akan kupas tuntas, mulai dari berapa sih ukuran penis yang dianggap normal secara medis, apa saja faktor yang mempengaruhi panjang dan ketebalannya, sampai cara mengukur yang benar dan akurat, bukan hanya berdasarkan feeling atau perbandingan yang gak realistis. Karena percaya deh, masih banyak pria yang hidup dengan standar yang salah, entah karena iklan di internet, obrolan teman nongkrong, atau bahkan rasa minder yang gak berdasar. Padahal, kalau kamu tahu data ilmiahnya, kamu bakal sadar bahwa yang paling penting bukan seberapa panjang, tapi seberapa sehat dan fungsional. Di episode ini, kita akan bahas dengan santai, tapi lengkap, supaya kamu nggak cuma tahu angka, tapi juga paham makna di baliknya. Dan buat para wanita yang juga menonton atau mendengarkan, ini juga penting banget, supaya kalian bisa lebih memahami pasangan kalian dari sisi medis, bukan mitos. Jadi, ambil posisi nyaman, siapkan pikiran terbuka, karena setelah ini, kita akan mulai masuk ke bagian paling seru dan paling sering disalahpahami. 3. Sebenarnya, ukuran penis yang normal itu berapa sih? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penjelasan ilmiah tapi santai soal ukuran penis yang normal itu sebenarnya seperti apa. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini sambil penasaran, tenang aja, kita bahas dengan data medis, bukan gosip. 1. Standar ukuran penis normal berdasarkan data ilmiah. Pertanyaan paling klasik, normalnya berapa sih dok? Jawabannya nggak sesederhana angka tunggal. Karena ukuran penis bisa bervariasi antar individu, ras, dan metode pengukuran. Tapi secara ilmiah, penelitian besar dari British Journal of Urology International atau BJUI menyebutkan, panjang penis rata-rata saat flaccid atau lemas adalah sekitar 9,1 cm. Sedangkan saat ereksi penuh, rata-rata panjangnya sekitar 13,1 cm. Itu artinya, kalau kamu ada di sekitar angka tersebut, sedikit di bawah atau sedikit di atas, kamu masih sepenuhnya normal. Masalahnya, banyak pria yang membandingkan dirinya dengan angka atau gambar yang mereka lihat di internet. Padahal kebanyakan itu tidak realistis. Jadi penting banget untuk tahu data medisnya supaya kamu nggak salah persepsi tentang tubuh sendiri. 2. Cara mengukur panjang penis yang benar. Nah, ini juga penting banget. Banyak orang mengukur asal-asalan, dari ujung luar, dari posisi berdiri, atau bahkan sambil menunduk. Padahal dalam dunia medis, ada standar pengukuran khusus. Caranya, pastikan penis dalam keadaan ereksi penuh. Gunakan penggaris keras atau alat ukur yang lurus. Ukur dari pangkal penis, tempat menempel di tulang pubis, bukan dari kulit luar, sampai ke ujung kepala penis, atau glans. Tekan secara perlahan ke arah tulang pubis untuk menyingkirkan lemak di sekitar pangkal, karena jaringan lemak bisa menyembunyikan beberapa milimeter panjang sebenarnya. Untuk keliling atau ketebalan, kamu bisa gunakan pita ukur fleksibel dan melingkarkannya di bagian paling tebal dari batang penis. Hasilnya bisa kamu catat, tapi ingat, ini hanya data pribadi, bukan bahan perbandingan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran penis. Ukuran penis bukan cuma soal genetik. Ada banyak faktor yang berperan, antara lain, genetik dan hormon saat masa pubertas. Kalau kadar testosteron saat remaja cukup dan normal, perkembangan penis juga akan optimal. Kesehatan umum, penyakit seperti diabetes, obesitas, atau hipertensi bisa mempengaruhi aliran darah ke penis, dan dalam jangka panjang bisa membuat penis tampak mengecil karena aliran darah yang terganggu. Kondisi psikologis, stres atau cemas juga bisa membuat penis tampak lebih kecil karena otot-otot di area panggul tegang.
Kebiasaan hidup, merokok, kurang olahraga dan pola makan buruk bisa mengganggu fungsi pembuluh darah, yang otomatis juga berpengaruh ke organ vital ini. Jadi kalau kamu ingin performa dan ukuran tetap optimal, gaya hidup sehat adalah kuncinya. 4. Membedakan ukuran dan fungsi. Ini bagian yang sering banget salah kaprah. Banyak yang fokus pada ukuran, padahal yang menentukan kepuasan seksual bukan cuma panjang atau tebal, tapi fungsi dan kesehatan penisnya sendiri. Hal-hal seperti kualitas ereksi, keras, tahan lama, tidak mudah turun, kontrol ejakulasi, respon terhadap rangsangan, dan rasa percaya diri. Itu semua jauh lebih berpengaruh terhadap kepuasan dibandingkan sekedar angka di penggaris. Dan banyak riset menunjukkan, wanita lebih menghargai komunikasi, keintiman dan teknik, bukan ukuran semata. 5. Persepsi salah akibat media dan pornografi. Nah ini penting banget dibahas. Film dewasa sering banget menampilkan aktor dengan ukuran yang tidak representatif, alias jauh di atas rata-rata. Dan karena sering melihat itu, banyak pria akhirnya merasa dirinya kurang atau cukup, padahal sebenarnya mereka sepenuhnya normal. Faktanya, hanya sekitar 2-3% pria di dunia yang memiliki ukuran di atas 18 cm. Tapi karena media memutar ulang citra itu terus-menerus, kita jadi punya persepsi yang salah tentang standar ideal. Jadi penting banget untuk melihat realita medis, bukan ilusi kamera. G6. Apakah ukuran bisa bertambah dengan latihan atau suplemen? Banyak banget produk yang klaim bisa menambah ukuran penis secara permanen. Dari pil, alat vakum, sampai latihan-latihan aneh. Sebagian kecil mungkin bisa meningkatkan sirkulasi darah sementara. Tapi sejauh ini, belum ada bukti ilmiah kuat yang membuktikan penis bisa membesar permanen tanpa tindakan medis. Kalau kamu mendengar klaim seperti bisa nambah 5 cm dalam seminggu, ya bisa dipastikan itu hoax atau efek placebo. Namun latihan seperti Kegel pria atau senam otot panggul tetap bagus untuk menjaga fungsi ereksi dan kontrol ejakulasi. Bukan untuk menambah panjang, tapi untuk menjaga kesehatan fungsional. Ketujuh, fokus pada kesehatan bukan perbandingan. Pada akhirnya, ukuran bukanlah indikator kejantanan sejati. Yang lebih penting adalah aliran darah ke penis tetap baik, tidak ada gangguan ereksi, kamu bisa menjaga kepercayaan diri dan komunikasi dengan pasangan. Karena banyak pria yang merasa kurang padahal secara medis dia sangat sehat dan normal. Dan justru rasa minder atau stres itu sendiri bisa menurunkan performa seksual. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandangmu. Kesehatan seksual adalah bagian dari kesehatan tubuh dan mental, bukan kompetisi angka. Nah, setelah kamu tahu ukuran normal dan cara mengukurnya dengan benar, sekarang kita masuk ke bagian yang juga penting banget, yaitu mitos versus fakta tentang ukuran penis yang masih banyak dipercaya orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bagian yang sering banget jadi bahan obrolan, tapi juga paling banyak bikin salah paham. Yap, mitos versus fakta tentang ukuran penis. Dan percayalah, setelah kamu dengar bagian ini, kamu bakal sadar bahwa banyak hal yang selama ini kamu anggap benar, ternyata cuma mitos yang diwariskan turun-temurun tanpa dasar ilmiah. Mitos nomor 1. Semakin panjang, semakin puas. Ini mungkin mitos paling klasik dan sayangnya paling sering bikin pria jadi minder atau overthinking. Padahal faktanya panjang bukan faktor utama yang menentukan kepuasan seksual. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kedalaman vagina rata-rata wanita hanya sekitar 8-10 cm. Dan area sensitif utamanya, yaitu 1/3 bagian depan vagina, berada di kedalaman sekitar 4-5 cm dari permukaan. Artinya, sebagian besar stimulasi dan kenikmatan tidak bergantung pada berapa panjang alatnya, tapi bagaimana cara penggunaannya, komunikasi dengan pasangan, dan kedekatan emosional yang terbangun. Saya pernah punya pasien yang datang dengan keluhan merasa kurang panjang, tapi setelah edukasi dan latihan komunikasi dengan pasangannya, hubungan mereka justru jadi jauh lebih harmonis. Jadi kalau kamu masih berpikir panjang sama dengan performa, mungkin sudah waktunya mengubah perspektif itu. Mitos kedua,
Ukuran bisa ditebak dari sepatu, jari, atau tinggi badan. Ini juga sering banget jadi bahan lelucon. Katanya kalau ukuran sepatu besar, berarti ukuran penisnya juga besar. Padahal itu tidak ada hubungannya secara ilmiah. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari University College London justru menemukan tidak ada korelasi yang signifikan antara ukuran kaki, tinggi badan, atau jari tangan dengan panjang penis seseorang. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang, oh dia tinggi banget, pasti besar juga. Karena pada kenyataannya, anatomi manusia tidak bekerja sesederhana itu. Yang menentukan ukuran penis adalah genetik dan hormon saat masa pubertas, bukan ukuran sepatu atau jari tangan. Kalau mau tahu ukuran, ya hanya dengan cara medis yang benar, bukan dengan menebak-nebak. Ketiga, penis bisa membesar dengan pil, krim, atau alat tertentu. Ini mungkin mitos yang paling banyak menjebak. Banyak iklan yang menjanjikan tambah panjang 5 cm dalam seminggu, atau krim ajaib yang bisa bikin lebih besar dan tahan lama. Kedengarannya menarik, tapi nggak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim itu. Produk seperti itu biasanya hanya menimbulkan efek sementara, misalnya karena peningkatan aliran darah atau pembengkakan jaringan. Tapi setelah beberapa jam, ukurannya akan kembali seperti semula. Yang lebih berbahaya, beberapa krim atau alat justru bisa menimbulkan iritasi, cedera, bahkan gangguan ereksi permanen jika digunakan sembarangan. Kalau kamu benar-benar punya kekhawatiran tentang ukuran ada fungsi, konsultasikan ke dokter, bukan ke iklan. Karena dokter bisa menilai apakah memang ada kondisi medis tertentu atau hanya persepsi yang perlu diluruskan. Mitos 4. Penis bisa menyusut karena sering masturbasi. Nah, ini juga sering banget ditakut-takuti. Katanya kalau sering masturbasi, nanti penis bisa menyusut atau nggak bisa ereksi lagi. Padahal itu sepenuhnya salah. Masturbasi tidak menyebabkan penyusutan atau gangguan ukuran. Yang bisa berubah hanyalah sensitivitas otak terhadap rangsangan kalau dilakukan terlalu sering dengan cara yang monopan. Misalnya hanya lewat pornografi atau tanpa variasi. Tapi, secara anatomi dan fisiologis penis tidak akan mengecil. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Jangan berlebihan, tapi juga jangan merasa bersalah atas aktivitas yang sebenarnya normal dan sehat selama dilakukan dengan wajar. Mitos kelima, penis bisa tumbuh lagi kalau sering dilatih atau ditarik. Ada juga yang percaya bahwa dengan menarik-narik atau melakukan latihan ekstrim, penis bisa memanjang. Padahal metode semacam itu justru berisiko cedera. Alat-alat seperti penile extender memang ada di dunia medis, tapi penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter dan biasanya hanya diberikan pada kasus medis tertentu, misalnya kelainan bentuk atau pasca operasi. Buat orang normal tanpa kelainan anatomi, latihan seperti itu tidak akan memberikan hasil signifikan, malah bisa menyebabkan jaringan parut atau gangguan ereksi. Jadi sekali lagi, jangan percaya dengan metode ajaib. Kalau mau latihan, fokuslah pada latihan otot dasar panggul atau Kegel untuk meningkatkan kontrol dan sirkulasi darah. Itu jauh lebih aman dan terbukti secara ilmiah. Nah, dari 5 mitos itu, kita bisa simpulkan satu hal. Banyak kekhawatiran pria bukan karena masalah fisik, tapi karena salah informasi. Tubuh manusia itu tidak bisa disamaratakan, dan ukuran bukan tolok ukur kejantanan atau performa. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu menjaga kesehatan, kepercayaan diri, dan keharmonisan hubungan dengan pasangan. Karena pada akhirnya, ukuran bukan tentang siapa yang lebih, tapi tentang siapa yang lebih tahu cara menjaga dan menghargai tubuhnya sendiri. Nah, teman-teman, kita sudah ngobrol panjang hari ini tentang sesuatu yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya sangat penting, ukuran dan kesehatan penis pria. Kalau kita rangkum dari awal tadi, ada beberapa hal utama yang perlu kamu ingat. Pertama, ukuran penis yang normal secara medis rata-rata sekitar 13 cm saat ereksi, dan sedikit di bawah itu pun masih sepenuhnya normal. Jadi kalau kamu ada di kisaran itu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua,
Cara mengukur harus dilakukan dengan benar dan objektif, bukan asal tebak dari luar. Pengukuran yang salah sering bikin hasilnya kelihatan lebih kecil, padahal bukan begitu kenyataannya. Ketiga, ukuran bisa bervariasi tergantung faktor genetik, hormon, dan gaya hidup. Fokuslah untuk menjaga aliran darah dan fungsi ereksi, bukan sekedar panjang atau ketebalan. Keempat, jangan mudah percaya mitos atau klaim iklan. Nggak ada pil ajaib atau krim yang bisa menambah ukuran secara permanen. Justru yang paling penting adalah kesehatan dan kepercayaan diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa ukuran tidak menentukan kejantanan. Yang membuat seorang pria sejati adalah bagaimana dia memperlakukan dirinya, pasangannya, dan kesehatannya dengan tanggung jawab. Saya tahu banyak pria di luar sana yang mungkin masih merasa kurang percaya diri dengan tubuhnya. Tapi saya ingin kamu tahu satu hal. Rasa percaya diri tidak tumbuh dari perbandingan, tapi dari pemahaman. Begitu kamu memahami tubuhmu, kamu akan lebih mudah berdamai dengan apa yang kamu miliki dan fokus untuk menjaganya tetap sehat. Dan untuk para wanita yang mendengarkan episode ini, terima kasih juga sudah mau belajar. Karena dukungan dan pemahaman dari pasangan adalah bagian besar dari kesehatan seksual pria. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang tercerahkan dengan informasi yang benar, bukan mitos yang menyesatkan. Kamu juga bisa tulis di kolom komentar kalau ada topik lain seputar kesehatan pria, hubungan, atau edukasi seksual yang ingin kamu bahas bareng saya di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dr. Nabila Prameswari. Ingat, kenali tubuhmu, rawat kesehatanmu, dan percayalah bahwa kejantanan sejati datang dari pengetahuan, bukan ukuran. Sampai jumpa dan tetap sehat.